Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini 9 November 2020, hari Senin, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Benchmarking Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan E-commerce di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Febian Sulson, NIM D10611611015. Saya dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berterima kasih kepada pembimbing utama saya, Bapak Dedi Wijayanto, STMT, pembimbing pendamping saya, Bapak Dr. Eng Muhammad Supita, STMT, penguji utama saya yaitu Bapak Nove Kalitus Hadianggu, STMT, penguji pendamping saya Bapak Febri Prima, STMSC. Saya ucapkan terima kasih karena saya telah dipersilakan maju seminar prasidang. Judul skripsi saya yaitu Benchmarking Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan E-commerce di Indonesia. Materi presentasi yang pertama, latar belakang penelitian. Yang kedua, perumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, batasan masalah dan asumsi. Yang kelima, metodologi penelitian. Yang keenam, pengumpulan data. Yang ketujuh, pengolahan data. Yang kedelapan, kesimpulan, 9 saran. Latar belakang penelitian. Indonesia sebagai negara dengan masyarakat yang menggunakan e-commerce tertinggi di dunia. 96% masyarakat yang menggunakan internet di Indonesia pernah menggunakan aplikasi e-commerce atau mencari layanan dan produk untuk dibeli. Tingginya pengguna e-commerce di Indonesia membuat berbagai perusahaan e-commerce bermunculan dan persaingan antar e-commerce semakin ketat. Keinginan pelanggan yang berbeda-beda menyebabkan pelanggan memilih e-commerce yang berbeda-beda. Faktor-faktor yang menyebabkan pelanggan memilih e-commerce berbeda disebabkan oleh kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada e-commerce tersebut. Peneliti hanya meneliti 3 perusahaan e-commerce yang menepati 3 urutan teratas dengan pengunjung terbanyak untuk dijadikan objek penelitian. E-commerce tersebut adalah Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Pengunjung terbesar e-commerce di Indonesia posisi pertama dipegang oleh Tokopedia dengan total 75 juta. Posisi kedua dipegang oleh Shopee dengan total 61 juta pengunjung dan posisi ketiga dipegang oleh Bukalapak dengan 53 pengunjung. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan pemaparan latar belakang, maka rumusan masalah yang dapat dikaji pada penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan dari masing-masing perusahaan e-commerce berdasarkan persepsi pengguna di Indonesia. Yang kedua, bagaimana keunggulan dari masing-masing perusahaan e-commerce berdasarkan persepsi pengguna di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana rekomendasi yang harus dilakukan masing-masing perusahaan e-commerce. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengetahui pengaruh kualitas layanan dari masing-masing perusahaan e-commerce berdasarkan persepsi pengguna di Indonesia. Yang kedua, dapat mengetahui keunggulan dari masing-masing perusahaan e-commerce berdasarkan persepsi pengguna di Indonesia. Yang ketiga, dapat menghasilkan rekomendasi dari masing-masing perusahaan e-commerce berdasarkan hasil penelitian. Yang keempat, batasan masalah dan asumsi. Untuk mencegah permasalahan yang ada tidak meluas dan lebih terarah, pembatasan masalah yang dilakukan yaitu sebagai berikut. Untuk batasan yang pertama yaitu data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh dari kuesioner pengguna aplikasi Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Yang kedua, responden merupakan masyarakat Indonesia yang menggunakan aplikasi Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Yang ketiga, responden pernah menggunakan 3 aplikasi e-commerce berikut, yaitu Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Untuk asumsinya yang pertama, responden memahami setiap item dari kuesioner sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua, responden mengisi setiap item kuesioner sesuai dengan pengalamannya menggunakan e-commerce yang diteliti. Yang kelima, metodologi penelitian. Penelitian ini dimulai dengan studi lapangan, yaitu berupa observasi, kemudian studi literatur. Yang pertama ada benchmarking, keunggulan kompetitif, layanan e-commerce, loyalitas pelanggan, kepuasan pelanggan, teknik pengukuran kepuasan pelanggan, PLSM,
Importance Performance Map Analysis atau IPMA. Kemudian melakukan perumusan masalah dan menentukan tujuan dari penelitian. Selanjutnya menyusun hipotesis, selanjutnya identifikasi variabel, setelah itu menyusun kuesioner, setelah kuesioner telah disusun, kemudian kuesioner dites, selanjutnya jika kuesioner sudah sesuai maka dilakukan penyebaran kuesioner. Jika tidak, maka kembali ke penyusunan kuesioner. Selanjutnya, setelah melakukan penyebaran kuesioner, melakukan pengolahan data. Di pengolahan data yang dilakukan yaitu evaluasi model pengukuran formatif berupa validasi konvergensi, validasi diskriminan, dan reliabilitas. Kemudian melakukan evaluasi model pengukuran reflektif. Yang pertama yaitu validasi konvergensi, yang kedua validasi diskriminan, dan yang ketiga reliabilitas. Selanjutnya melakukan evaluasi model struktural. Yang pertama mencari nilai R-square, yang kedua mencari nilai F-square, dan yang ketiga mencari nilai prediktif relevansinya. Kemudian melihat hasil dari uji hipotesis, selanjutnya melakukan importance performa, kemudian analisa hasil dan kesimpulan dan saran. Selesai. Kemudian yang keenam, pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan selama 1 bulan yang dimulai pada tanggal 31 Agustus 2020 hingga 1 Oktober 2020. Penyebaran kuesioner dilakukan untuk masyarakat Indonesia yang berdomisili di Indonesia. Target dari penelitian ini yaitu masyarakat Indonesia yang menggunakan e-commerce Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Data yang terkumpul berjumlah 200 sampel. Jadi minimum sampel yang harus diambil yaitu 157. 157 itu didapat dari, karena penelitian ini menggunakan 6 variabel independen, tingkat kepercayaan 5%, dan minimum R-square yang digunakan yaitu 0,1. Selanjutnya, hasil dari pengumpulan data didapatlah responden berdasarkan asal domisili dapat dilihat pada tabel berikut. Di tabel berikut dapat dilihat bahwa Provinsi Kalimantan Barat memiliki responden terbanyak yaitu 51 atau sekitar 25,5% dari total responden. Kemudian responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut, di mana laki-laki ada 62 responden dan wanita ada 138 responden. Kemudian responden berdasarkan pekerjaannya itu yang terbanyak yaitu mahasiswa atau pelajar dengan total responden 133. Selanjutnya responden berdasarkan lama menggunakan e-commerce yang terbanyak yaitu di atas 10 bulan atau di atas 10 bulan dengan total responden 169. Kemudian responden berdasarkan jumlah transaksi dalam 1 bulan terakhir yang terbanyak yaitu 1-3 kali dengan 70 responden. Kemudian responden berdasarkan umurnya yang terbanyak adalah yang berusia 21-25 tahun dengan total 84 responden. Kemudian melakukan pengolahan data. Yang pertama yang dilakukan yaitu evaluasi model pengukuran atau outer model. Evaluasi model pengukuran dilakukan menggunakan software PLSM dengan metode Patch Analysis Evaluation of Measure Model. Tujuannya untuk mendapatkan data yang valid dan reliable. Validasi yang dilakukan yaitu dengan validasi konvergen dan validasi diskriminan, dan dilakukan reliabilitas. Yang pertama yaitu validasi konvergen. Validasi konvergen bertujuan untuk melihat kesesuaian dan validasi variabel manifest terhadap variabel endogen maupun eksogennya melalui loading faktor dan nilai AV. Di sini dapat dilihat nilai loading faktor untuk Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia nilainya di atas 0,7 semua dan data dapat dikatakan valid. Kemudian nilai AV. Nilai AV digunakan untuk mengukur banyaknya varians yang dapat ditangkap oleh konstruk. Nilai AV harus lebih besar daripada 0,5 baru bisa dikatakan valid. Jadi dari data yang telah diolah
kita mendapatkan nilai AV untuk Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak nilainya semua di atas 0,5 dan dapat dikatakan data itu valid. Kemudian validasi diskriminan. Validasi diskriminan mempunyai prinsip bahwa setiap indikator yang berbeda untuk mengukur konstruk yang sama tidak boleh berkorelasi tinggi. Uji validasi diskriminan berdasarkan nilai akar kuadrat AV dan nilai cross-loading. Jadi di sini kita dapat melihat nilai AV-nya. Nilai AV kepuasan pelanggan itu lebih tinggi daripada nilai AV variabel lain. Jadi dapat dikatakan valid. Kemudian kita melihat nilai cross-loading. Nilai cross-loading indikator dengan konstruknya harus lebih besar daripada 0,7 untuk satu variabel. Nilai cross-loading diharapkan lebih besar untuk variabel laten yang diukur dibandingkan dengan indikator untuk variabel laten lainnya. Jadi di sini nilainya di atas lebih besar daripada nilai untuk indikator lain sehingga dapat dikatakan valid. Kemudian kita selanjutnya menguji reliabilitas. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan tujuan membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Cara untuk mengukur nilai reliabilitas yaitu dengan melihat nilai composite reliability. Nilai composite reliability yang dikatakan reliable yaitu di atas 0,6. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa nilai ketiga e-commerce di atas 0,6 dan ini merupakan dapat dikatakan reliable. Kemudian kita melakukan evaluasi model struktural. Evaluasi model struktural bertujuan untuk mengetahui seberapa besar model penelitian yang dibuat berkontribusi dalam menjelaskan hasil penelitian melalui hasil R-square, F-square, dan Q-square. Untuk yang pertama, kita melihat nilai R-square-nya. Nilai R-square menjelaskan seberapa besar pengaruh dari variabel laten eksogen yang dibentuk terhadap variabel laten endogennya. Jadi di sini nilai R-square-nya 0,448 untuk Tokopedia, 0,430 untuk Shopee, dan 0,373 untuk Bukalapak. Jadi di sini keterangannya lemah. Kemudian kita melihat nilai F-square. Nilai F-square adalah merupakan lanjutan dari R-square yang bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh masing-masing variabel laten eksogen dalam mempengaruhi variabel laten endogen. Jadi di sini masing-masing variabel endogen itu dilihat pengaruhnya terhadap variabel eksogen. Jadi di sini dapat lihat pada tabel berikut. Kemudian nilai predictive relevance-nya itu bertujuan untuk mengukur seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan. Jadi nilai observasi yang dihasilkan untuk Tokopedia yaitu 0,332, untuk Shopee 0,305, dan untuk Bukalapak 0,283. Jadi ini merupakan model akhir Tokopedia dari pembahasan yang sebelumnya. Kemudian ini model akhir untuk Shopee. Ini model akhir untuk Bukalapak. Selanjutnya kita melihat uji hipotesis Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Di sini kita dapat melihat bahwa untuk Tokopedia 3 variabel berpengaruh signifikan, 3 variabel tidak mempengaruhi. Kemudian Shopee ada 5 yang mempengaruhi, 1 tidak. Bukalapak ada 5 yang mempengaruhi dan 1 tidak. Untuk performanya di sini Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak performanya di atas 50% semua sehingga dapat dikatakan baik. Untuk tingkat kepentingannya di sini rata-rata penting, tetapi di Tokopedia ada 1 yang bernilai negatif, artinya itu tidak penting. Untuk Shopee ada
5 variabel yang dianggap penting dan 1 yang tidak penting. Untuk Bukalapak juga 5 yang dirasakan pelanggan penting dan 1 tidak penting. Selanjutnya kita masukkan dari hasil performa dan kepentingan ke kuadran. Jadi untuk Tokopedia 3 variabel berada di kuadran 1 dan 3 variabel berada di kuadran 2. Untuk Shopee 5 variabel berada di kuadran 1 dan 1 variabel berada di kuadran 2. Untuk Bukalapak ada 5 variabel berada di kuadran 1 dan 1 variabel berada di kuadran 2. Kesimpulan, yang pertama, hasil uji hipotesis e-commerce Tokopedia menunjukkan kualitas dari hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3 tidak memberikan pengaruh kepada kepuasan pelanggan, sedangkan hipotesis 4, hipotesis 5, dan hipotesis 6 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hasil uji hipotesis e-commerce Shopee menunjukkan kualitas dari hipotesis 1 dan hipotesis 4 tidak memberikan pengaruh kepada kepuasan pelanggan, sedangkan hipotesis 2, hipotesis 3, hipotesis 5, dan hipotesis 6 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hasil uji hipotesis e-commerce Bukalapak menunjukkan kualitas dari hipotesis 3 tidak memberikan pengaruh kepada kepuasan pelanggan, sedangkan hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 4, hipotesis 5, dan hipotesis 6 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Kesimpulan yang kedua, hasil performa dari dapat menunjukkan kinerja dari suatu e-commerce. Kinerja e-commerce Tokopedia 3 teratas yaitu empati, reliability, dan fulfillment. Hasil tersebut menandakan bahwa kinerja dari empati, reliability, dan fulfillment sudah lebih baik dari kualitas variabel laten eksogen lain. Kinerja e-commerce Shopee 3 teratas yaitu efisiensi, reliability, dan fulfillment. Hasil tersebut menandakan bahwa kinerja dari efisiensi, reliabilitas, dan fulfillment sudah lebih baik dari kualitas variabel laten eksogen lain. Kinerja e-commerce Bukalapak 3 teratas yaitu efisiensi, empati, dan fulfillment. Hasil tersebut menandakan bahwa kinerja dari efisiensi, empati, dan fulfillment sudah lebih baik dari kualitas variabel laten eksogen lain. Kesimpulan yang ketiga, rekomendasi perbaikan didasarkan pada hasil hipotesis dan analisis importance performa map analysis atau IPMA. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat variabel yang mempengaruhi kepuasan pelanggan Tokopedia yaitu variabel fulfillment, reliability, dan efisiensi. Variabel yang mempengaruhi kepuasan pelanggan Shopee yaitu variabel assurance, empati, fulfillment, reliability, dan efisiensi. Variabel yang mempengaruhi kepuasan pelanggan Bukalapak yaitu variabel responsif, assurance, fulfillment, reliability, dan efisiensi. Variabel tersebut dipertahankan dan harus ditingkatkan. Untuk sarannya yang pertama, peneliti selanjutnya bisa menambah variabel laten eksogen agar nilai R-square bisa lebih tinggi. Dampak dari nilai R-square yang tinggi yaitu model penelitian yang dibuat lebih dapat menjelaskan variabel laten endogennya. Yang kedua, peneliti selanjutnya bisa mempersingkat waktu pengumpulan data dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, Line, dan WhatsApp sebagai media penyebaran kuesioner penelitian. Yang ketiga, peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode lain atau metode yang berbeda sebagai tolak ukur untuk membandingkan hasil penelitian. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.